Assalamualaikum. Hai, perkenalkan saya Yasya. Halo, saya Maudi Sugihartini. Di video kali ini kita berdua akan membahas hal yang masih dibingungkan oleh mahasiswa baru. Kita akan membahas pandangan dari mahasiswa yang pulang pergi dan mengekos. Nah, yang pertama akan kita bahas tentunya pandangan dari anak kos tersendiri terkait mereka yang ikut organisasi kampus, apakah worth it untuk mahasiswa mengekos saja dibanding pulang pergi ke rumahnya, meskipun rumahnya masih bisa dijak tempuh. Bagaimana pandangannya? Kalau menurut saya, kalau anak yang suka rapat terus pulangnya malam, lebih baik sih kos saja. Karena kalau misalkan PP itu khawatirnya di jalannya gitu kan, udah malam gitu, dan takutnya ada yang hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau misalkan ngekos juga, kalau kalau pulang terlalu malam juga itu kadang suka takut gitu. Jadi ya 50-50 gitu, 50-50 kita mungkin lebih bisa menjaga diri dan juga lebih waspada gitu, baik yang PP maupun kos juga itu sama-sama beresiko gitu. Ya, tentunya resiko ini yang perlu kita waspadai tentunya sebagai anak kos ataupun anak yang pulang pergi. Jadi menurut Teteh bagaimana nih, apakah anak yang pulang pergi masih worth it untuk mengikuti organisasi yang tentunya jika bila mana organisasi tersebut mengadakan rapat hingga larut malam? Sebenarnya sih kembali lagi ke masing-masing. Tapi kalau saya mah worth it gak worth it sih. Maksudnya ya kalau misalkan terlalu larut malam juga, saya takut kan di jalannya ada apa gitu. Tapi kalau misalkan yang udah apa gitu, si anaknya teh udah bisa menjaga diri atau lebih mawas diri, itu kayaknya worth it sih. Nah, dari pandangan saya sendiri juga, dari anak yang mengikuti organisasi tentunya, saya sebagai yang berada di posisi pergi untuk kendala tersebut yang mengenai waspada jika terjadi yang tidak diinginkan di malam hari, sebenarnya kita harus mensolusikan untuk bisa izin saja terlebih dahulu untuk pulang duluan, tentunya begitu mungkin. Nah, lanjut untuk pembahasan selanjutnya nih. Untuk pandangan yang kedua terhadap pergaulan di kos itu, apakah sudah terpengaruhi wilayah daerah kos kalian, atau menurut kalian sebagai anak kos itu tidak selalu terpengaruhi oleh lingkungan sekitar? Kalau menurut saya mah untuk pergaulan anak kos sendiri, itu teh kan kalau pertama mah pasti homesick ya, kayak pengen pulang ke rumah lagi, terus kayak culture budayanya itu juga baru gitu, jadi masih culture shock gitu, di lingkungan yang baru gitu. Jadi kitanya harus bisa beradaptasi dengan baik dan juga memilih dan pandai juga menjaga diri dari hal-hal yang kurang baiknya gitu. Jadi ya harus dipilah-pilih seperti apa sih lingkungan yang ada di kos itu. Kalau misalkan kurang baik, ya kita jangan ikuti itu. Kalau misalkan baik, kita ikuti gitu. Jadi kita harus pandai beradaptasi juga. Jadi kan kalau misalkan udah jauh dari rumah itu, pastinya akan terbawa ke lingkungan yang baru itu. Jadi gimana kita memposisikan di sana gitu. Jadi harus pandailah dalam menjaga diri di lingkungan yang baru, terutamanya itu gitu. Betul, saya juga berpandangan nih dari mahasiswa yang kebetulan pulang pergi, untuk pergaulan itu sendiri didasari oleh diri kita sendiri tentunya sebelumnya. Kita lanjut saja ke pembahasannya selanjutnya nih. Untuk asumsi pribadi terkait keefektifan serta fleksibilitas kehidupan kampus bagi anak kos bagaimana? Kalau misalkan menurut saya mah lebih efektif kos atau PP. Efektif kalau misalkan yang rumahnya jauh kan itu efektifnya kos. Tapi kalau misalkan rumahnya deket lah, misalkan 20 menit ke kampus itu atau 30 menit ke kampus, itu masih bisa worth it dan efektif juga, terutama dalam
gimana ya? Biar apa ya? Kalau PP tuh lebih menjaga diri kita. Jadi kita tuh bisa dipantau terus sama orang tua. Enggak sih, enggak. Terus yang keduanya itu lebih menghemat gitu kan, lebih menghemat si uang buat kosan. Tapi kalau misalkan yang dari jauh, misalkan dari jamnya tuh dari rumahnya itu 2 jam misalkan, nah itu lebih baik kos sih, karena pasti bakal si waktunya tuh habis di jalan gitu. Jadi lebih capek juga kalau misalkan PP dari rumah 2 jam itu, mending kos gitu. Jadi kembali lagi ke masing-masing masing-masing pribadi gitu. Nah, betul nih, kalau dari segi fleksibilitas bisa kita lihat untuk jarak tempuhnya nih, jarak tempuh ke kampus. Kalau misalkan mencapai 1,5 sampai 1 jam, itu lebih baik kos sepertinya. Jika ada dosen atau kelas dadakan, jadi kita bisa ikut kelasnya. Kalau misalkan kita menyengaja untuk pergi jika ada kabar dari dosen saja, sepertinya itu kurang worth it, karena nantinya terjadi tidak ikut kelas gitu pada akhirnya. Jadi untuk efektif tentunya seperti itu, dilihat lagi dari jarak tempuh ke kampusnya. Jadi jika dilihat dari jarak kampusnya, lalu kita bisa lihat ke fleksibilitasannya gitu, fleksibelnya lebih. Jadi kalau dekat bisa pergi ke perpustakaan misalnya, karena lebih dekat juga ke kampus gitu. Mohon bagaimana Teh Maudi? Nah, cukup sekian video yang kita buat kali ini, hanya sekedar pembahasan kecil mengenai kebingungan mahasiswa baru. Insya Allah bisa menjawab kebingungannya mengenai harus memilih kos atau pulang pergi. Assalamualaikum.